Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita akan ke Mas Pangi dan Mas Duri. Mas Pangi, bagaimana Anda melihat di kota-kota kunci, sejauh mana pengaruh kepala daerah yang didukung oleh koalisi Kim Plus dalam menghadapi mesin politik PDIP? Apakah isu-isu yang diangkat Kim Plus ini lebih menarik perhatian pemilih dibanding dengan isu-isu yang diangkat PDIP? Ya sebenarnya kalau isu yang diangkat menarik atau tidak menarik, tentu bicara tentang isu ini penting ya. Biasanya parabel kemenangan itu selain canvassing, push marketing, tapi termasuk yang paling hebat itu kan dalam data kita ya. Iya. Fitur yang belum tergantikan sampai sekarang, itu yang sangat dahsyat itu adalah tatap muka ya, face to face, ya say hello, bersalaman, Datang langsung ya kontak ya. mata, kontak batinnya banyak kontaknya lah ya. Nah itu sangat besar pengaruhnya, sehingga Pengaruhnya memang besar makanya ya. wajar ketika Kontak apa dulu Mas nih? Pram itu bilang, guru saya Pak Jokowi aja, pokoknya satu hari 20 titik gitu aja. Jadi Dan benar dilakuin lagi iya, ya. meskipun memang ada satu syarat lagi, aktivasi udara, namanya serangan udara. Karena kegiatan darat kalau nggak diaktifasi ke udara nggak viral kan. Iya, Nah, sosial gelembung media. elektoralnya nggak kebentuk gitu. Nah, samping memang ada namanya istilahnya itu serangan daratnya seperti D2D dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan persoalan yang tadi pertanyaan Kim ya, plus kemudian isu bagaimana cara mereka merebut hati masyarakat. Kim ini kan menang karena jumlahnya besar. Koalisinya grand coalition, koalisi gemuk. Cuma pertanyaannya adalah koalisi yang besar belum menjamin kemenangan. Karena tadi saya bilang faktor pengusung, partai pengusung itu masih angka 13 sampai 15%. Sementara personalisasi kandidat atau figur itu sampai angka 60 sampai 80%. Masih leading banget ya kalau figur itu. Iya, kalau diuji alasan preferensi masyarakat memutuskan alasan memilih calon kepala daerah apakah partai pengusung atau figur. Udah clear bahwa itu dominan signifikan figur. Ya. Nah, oleh karena itu kalau kita bicara tentang Kim ya plus, ini juga selain itu ada persoalan partai yang dibilang oleh Bang Umam tadi tidak tegak lurus, split ticket voting tadi. Ya. Jadi misalnya pemilih Gerindra itu tidak ikut terhadap calon kepala daerah yang diusung oleh Gerindra. Pemilih PKS tidak tegak lurus terhadap calon yang diusung oleh partai PKS. Yeah. Termasuk Pemilih PDIP misalnya tidak ikut. Nah, kalau pemilihnya saja nggak masalah, tapi kalau pengurusnya juga nggak ikut kan ini yang repot. Nah, karena saya dengar cerita ada begitu, ada pengurusnya katanya salah satu partai, Baik. tapi dia nggak milih calon yang diusung oleh partainya. Ini pengurus partai, jadi Baik. ini kan fenomena ini yang dibilang Bang Umam tadi bahwa intensitas split ini meningkat dalam pilkada. Karena apa? Tidak beririsan antara apa yang diinginkan oleh DPP dengan suara grassroots. Ya, Sehingga memang itu pentingnya sense of politik. Ketika mengusung calon kepala daerah, kita harus kontemplasi dulu bahwa apakah betul ini adalah suara elit DPP. Ini sama dengan jeroan selera rakyat di bawah. Nah, kalau dari Mas Duri melihatnya kita bahas Gen Z deh. Gen Z juga suaranya seperti apa nih kalau untuk Jakarta? Karena kan lumayan sangat besar juga Gen Z ini berperan dalam suara gitu, menentukan pilihannya juga. Ya, jadi kalau untuk suara Gen Z, kalau di data exit poll tracking Indonesia, memang terjadi pergeseran yang cukup signifikan ya dari data kita. Di awal memang kecenderungan pemilih di Jakarta pada pasangan RK Suswono itu cukup baik. Kalau kita lihat cara atau model campaign yang dilakukan oleh RK Suswono, secara khusus RK tentu yang digandrungi oleh anak-anak muda, secara khusus lagi-lagi di media sosial memang cukup menarik untuk memantik interaksi ya di media sosial. Tetapi sayangnya di akhir justru atraksi politik yang ditampilkan oleh Pram Dul itu sepertinya menggeser itu preferensi pemilih Gen Z kita yang awalnya ada kecenderungan besar pada RK Suswono, tapi belakangan ya bergeser kepada Pram Rano. Nah ini yang kemudian saya kira menjelaskan bahwa cara kita mengelola isu di media sosial itu juga punya pengaruh yang signifikan terhadap preferensi politik pemilih, apalagi itu terjadi di Jakarta. Oke, nanti kita akan minta tanggapan Mas Rido karena ini terkait dengan Gen Z yang banyak aktif di sosial media Gen Z. Apakah tanggapannya sama seperti itu? Namun kita harus jeda terlebih dahulu, saat lagi pemirsa.